Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin menyampaikan materi mengenai ayat-ayat berkaitan dengan metode dan strategi dakwah yang disusun oleh saya Ika Pratiwi dengan NIM 43010200166 dan rekan saya Mar'atus Solehah dengan NIM 43010200168. Materi yang pertama yaitu Quran Surat Al-Maidah ayat 67. Penafsirannya yaitu, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu secara lengkap. Jangan menyembunyikan sesuatu darinya. Jika kamu menyembunyikan sesuatu darinya, berarti kamu tidak menyampaikan risalah Rabbmu. Pada kenyataannya, Rasulullah SAW telah menyampaikan semua yang diperintahkan untuk disampaikan. Barang siapa yang menuduh sebaliknya, berarti ia telah membuat kebohongan besar atas nama Allah. Sesudah hari ini, Allah akan melindungimu dari manusia, maka mereka tidak akan dapat menimpakan sesuatu yang buruk kepadamu. Jadi tugasmu hanyalah menyampaikan pesan, dan Allah tidak akan membimbing orang-orang yang ingkar serta tidak menginginkan petunjuk jalan yang benar. Yang kedua yaitu Quran Surat An-Nahl ayat 125. Penafsirannya yaitu, serulah manusia, hai Muhammad, kepada jalan Rabbmu, yakni agamanya, dengan hikmah, dengan Al-Quran dan pelajaran yang baik. Pelajaran yang baik atau nasihat yang lembut, dan bantalah mereka dengan cara bantahan yang baik, seperti menyeru mereka untuk menyembah Allah dengan menyampaikan kepada mereka tanda-tanda kebesarannya atau dengan hujah-hujah yang jelas. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang lebih maha mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk, maka dia membalas mereka. Ayat ini diturunkan sebelum diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir, dan diturunkan ketika Hamzah gugur dalam keadaan terpincang. Nabi Muhammad SAW melihat keadaan jenazahnya. Nabi Muhammad SAW bersumpah melalui sabdanya, sesungguhnya aku bersumpah membalas 70 orang dari mereka sepenggantimu. Yang ketiga yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 26 dan 256. Yang pertama Quran Surat Al-Baqarah ayat 26. Penafsirannya yaitu, tafsir Jalalain menyebutkan bahwa Allah tidak segan mengangkat nyamuk sebagai perumpamaan dan bahkan lebih kecil dari nyamuk. Allah tidak malu mengangkat nyamuk sebagai perumpamaan karena di dalamnya terdapat hikmah. Kalau orang yang beriman meyakini kebenaran perumpamaan itu dari Allah, orang-orang kafir menyatakan dengan ingkar manfaat dan urgensi perumpamaan tersebut. Sedangkan orang fasik yang disesatkan oleh perumpamaan Allah itu adalah orang yang keluar dari ketetapan Allah. Yang kedua yaitu Al-Baqarah ayat 256. Penafsirannya yaitu, tafsir Jalalain menyebutkan tidak ada paksaan dalam agama, maksudnya untuk memasukinya. Sesungguhnya telah nyata jalan yang benar dari jalan yang salah. Artinya telah jelas dengan adanya bukti dari keterangan-keterangan yang kuat bahwa keimanan itu berarti kebenaran dan kekafiran itu adalah kesesatan. Ayat ini diturunkan mengenai seorang Ansor yang mempunyai anak-anak yang hendak dipaksakan masuk Islam. Maka barang siapa yang ingkar kepada tagut, maksudnya setan atau berhala dipakai untuk tunggal dan jamak, dan dia beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang
kepada simpul tali yang teguh kuat. Ikatan tali yang kokoh yang tidak akan putus-putus, dan Allah Maha mendengar akan segala ucapan. Allah Maha mengetahui segala perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maratu Soleha dengan NIM 43010200168. Di sini saya akan menyampaikan ayat-ayat tafsir Quran Surah Ibrahim ayat 4. Pada Quran Surah Ibrahim ayat 4 itu, kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa atau memakai bahasa kaumnya supaya ia dapat memberi pelajaran dengan terang kepada mereka, supaya mereka dapat memahami apa yang disampaikannya. Maka Allah menyisakan siapa saja yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Dialah Tuhan yang Maha Kuasa di dalam kerajaannya, lagi Maha Bijaksana di dalam tindakannya. Kemudian yaitu tafsir Quran Surah Ibrahim ayat 24. Tidakkah kamu perhatikan atau memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan lafal matsalan ini dijelaskan oleh bedelnya, yaitu kalimat yang baik, yakni kalimat la ilaha illallah atau tiada Tuhan selain Allah. Seperti pohon yang baik, yaitu pohon kurma, akarnya tangguh, menancap dalam bumi, dan cabangnya ranting-rantingnya menjulang ke langit. Kemudian yang selanjutnya adalah tafsir Quran Surah Ibrahim ayat 25. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Seperti itulah pohon keimanan, akarnya terpatri dengan kuat di dada kaum mukmin, dan cabangnya yang berupa amal soleh dipersembahkan kepada Allah setiap waktu. Dan demikianlah Allah membuat perumpamaan itu sebagai gambaran untuk manusia, untuk renungan manusia, agar mereka selalu ingat kebesaran dan kekuasaan Allah. Yang terakhir adalah tafsir Quran Surah Al-Mu'min ayat 38. Orang yang beriman itu berkata, "Hai kaumku, ikutilah aku." Dapat dibaca ittabi'uni atau ittabi'uni tanpa atau dengan ya. Mutakalim, aku akan menunjukkan kepada kalian jalan yang benar. Penafsirannya sebagaimana yang telah lalu. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.